Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana pagi hari ini kita Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan juga kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa menghadiri kajian ini, dan mudah-mudahan ada sumbangan ilmu walaupun hanya sedikit saja. Bahasan kita Bulughul Maram itu sudah masuk bab sifat sholat, dan kita akan membahas hadis ke-51 atau hadis ke-300. Itu nomornya nanti akan berbeda ya. Jadi kalau 51 itu hadis ke-51 di bab sifatus sholat. Kalau hadis nomor 300 itu hadis ke-300 dari hadis nomor pertama di bab pertama. Nah, hadis yang akan kita bahas yaitu wa an Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi sholati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaannya itu alimni, kata Abu Bakar, ajarkanlah kepadaku duaan, sebuah doa yang aku akan berdoa bihi dengannya fi sholati, dalam sholatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bacalah olehmu atau berdoalah engkau dengan doa Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak, wala yaghfiru, dan tidak akan ada yang mengampuni al-dzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka, sesungguhnya engkau,
anta engkaulah al-ghafuru yang maha pengampun, ar-rahimu yang maha pengasih. Nah, ini doa yang tidak asing ya bagi Bapak Ibu semua. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini hadis muttafaq alaihi. Hadis muttafaq alaihi itu oleh para ulama ahli hadis dipandang sebagai hadis yang memiliki derajat tertinggi. Mengingat hadis yang muttafaq alaihi itu kalau versinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram itu lantaran Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan jalan yang sama. Nah, sedangkan kalau versi Imam Ibnu Taimiyah muttafaq alaih itu 3, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dengan satu sanad, dengan satu jalan. Bahwa Imam Ahmad itu adalah gurunya Imam Al-Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim. Imam Al-Bukhari itu juga guru dari Imam Muslim. Nah, hadis ini diterima dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pun ini merupakan nama yang untuk kita tidak asing ya. Lantaran Abu Bakar itu termasuk orang tua yang pada saat itu dia adalah as-sabiqunal awwalun, kelompok yang paling dulu memeluk Islam. Bahkan Abu Bakar ini dalam keseharian ketika membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bukan hanya sebagai sahabat Nabi, partner Nabi, tapi juga Nabi itu kepada Abu Bakar itu adalah mertua. Lantaran Siti Aisyah istri Nabi itu putrinya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar Siddiq ini suatu ketika memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah mengajarkan kepadanya sebuah doa yang ia bacakan doa itu di dalam sholat. Nah, kemudian Nabi mengajarkan doa yang tadi. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal al-ghafurur rahim. Nah, tentang hadis yang tadi diterangkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya yaitu Subulus Salam. Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sun'ani mengatakan, al-haditsu dalilun ala syar'iyyatid du'ai bis sholati alal itlaq. Hadis yang
kita baca tadi itu jadi dalil, jadi petunjuk atas disyariatkannya berdoa di dalam sholat secara mutlak. Maksud secara mutlak itu begini, bahwa kita berdoa itu di dalam sholat di bagian yang manapun itu masyru'. Tapi engke kada ulah kieu, baca doa ieu keur ngadeg tos maca Fatihah ulah. Cuma ini kalau kita perhatikan begitu, yang namanya sholat. Jadi dalam sholat itu kata Imam As-Sun'ani masyru', disyariatkan berdoa secara mutlak. Dalam arti secara mutlak itu tidak harus pada posisi tertentu saja, walaupun nanti ada spesifikasinya gitu. Nah, pandangan seperti itu mengingat arti dari sholat itu sendiri. Dengan sholat itu secara lugah, secara bahasa itu artinya doa. As-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu artinya doa. Makanya dalam hadis ada ungkapan, jika ada yang mengundangmu, jika ada yang mengundangmu, datangilah. Jika kamu saum, pasolli alaihim, maka doakanlah mereka. Jadi biasanya kan kalau orang mengundang itu kan mengundang makan. Jadi datangilah, kemudian kita makan. Acara dah berpuasa. Sekalipun kita sedang saum, kalau mau datang saja. Mantap tuluy dahar jadi batal puasa. Waduh, doakan we unggul. Yang mengundang itu. Kita doakan saja. Tok tuluy dahar man keur puasa. Jadi kalimat sholli itu artinya doa gitu. Nah, jadi as-sholatu itu artinya ad-du'a. Makanya di sini As-Sun'ani menyebutkan hadis ini jadi dalil atas disyariatkannya doa di dalam sholat secara mutlak min ghairi ta'yini mahallin lahu, tanpa ada ketentuan tempat yang mana. Wa min mahallatihi, nah tapi sekalipun tidak ada ketentuan tempat, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita tempat-tempat di dalam sholat yang kita bisa gunakan gitu sebagai kesempatan untuk berdoa. Jadi tidak lantaran mutlak, di mana we takbir misalkan. Jolder maca doa nu ulah waka eta mah. Lain hartina teu meunang maca doa lantaran didinya aya doa anu dibaca. Doa apa? Doa iftitah gitu kan. Jadi pada dasarnya berdoa di dalam sholat itu disebut kata As-Sun'ani itu mutlak. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita tempat-tempat di dalam sholat di mana kita bisa manfaatkan untuk berdoa, di antaranya ba'da tasyahhudi wassolati alaihi wal isti'adzati liqaulihi. Kita bisa berdoa di dalam sholat itu tempatnya pada saat kita duduk tasyahud, setelah kita bersolawat kepada Nabi dan beristiadah. Nah, jadi ini merujuk kepada hadis yang sudah kita baca kemarin.
Nah, di dalam duduk tasyahud itu baik awal ataupun akhir kan kita diperintahkan untuk membaca at-tahiyat. Bahkan setelah membaca at-tahiyat terus maju, kita diperintah juga untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim atau Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Setelah itu kan dalam hadis kemarin pun Nabi itu menyuruh fal yatakhayyar minad du'ai masya'a. Kata Nabi, silakan memilih doa yang ia berkehendak. Tapi Nabi pun mengajarkan tidak lantaran doanya sekaya berkehendak kaya kurang, tidak. Nabi mengajarkan agar setelah itu kita beristi'adzah dari yang empat yang sudah kita baca itu, yaitu dari azab neraka, ya kan? Dari fitnah hidup dan mati, dari azab kubur, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Nah, setelah itu baru doa ini kalau menurut Imam As-Sun'ani. Jadi As-Sun'ani menyebutkan bahwa di antara tempat kita berdoa itu di antaranya adalah pada saat duduk tasyahud akhir. Setelah kita membaca tahiyat, setelah kita bersolawat kepada Nabi, kemudian kita berlindung kepada Allah dari yang empat, kemudian dibacakanlah doa yang ini. Itu menurut penjelasan Imam As-Sun'ani. Di fal yatakhayyar minad du'ai masya'a. Nah, kemudian di dalam hadis ini ada ikrar, ya. Ada ikrar, ada pengakuan. Ikrar kita di dalam doa ini dengan sebutan Allahumma inni dzalamtu nafsi. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Nah, itu kan ikrar. Ini kan pengakuan, iktiraf. Kita mengakui bahwa kita itu suka, sering, banyak apa? Mendolimi diri sendiri. Nah, kenapa ada ikrar seperti itu? As-Sun'ani pun menyebutkan bi'annahu la yakhlu ahadul bashari min dzulmi nafsihi birtikabihi ma nuhiya anhu aw tafsirahu an adai ma umiru bihi. Mendolimi diri itu dua, ya. Jadi mendolimi diri sendiri itu terjadi lantaran dua hal. Menurut penjelasan di sini Imam As-Sun'ani. Yang pertama, seseorang melakukan kedzaliman itu lantaran dia melakukan yang dilarang. Jadi sudah nyata itu dilarang, malah dilakukan. Satu, itu mendolimi diri. Atau yang kedua, mendolimi diri itu disebabkan taksiruhu an ada ima umirobihi, mengurangi dari apa yang sudah diperintahkan. Jadi diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan, nah kita tidak melakukannya dengan full sebagaimana seharusnya. Itu malah ada hal-hal yang kurang. Nah, saya rasa ini yang paling banyak kita mendolimi diri itu.
Yang paling banyak menzalimi diri itu ketika kita ditugaskan untuk melakukan satu perbuatan ibadah, nah kita banyak menguranginya. Misalkan sholat. Saya rasa kalau urusan takbir, ruku, sujud, berdiri i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kita semua sudah paham tentang itu. Tapi hal-hal lain yang berkaitan dengan khusyuk di dalam sholat yang menjadi ruh, nah sering kita mengabaikannya. Benar-benar. Apalagi ketika ada urusan, ada masalah gitu. Aya urusan anu pikakeheuleuh, aya urusan anu pikamekeun, pan bari salat teh ngetek kok hati. Itu Pak. Itu dagang baksonya. Nah jadi Bakso. ini jadi dosa. Itu. Sebab ibaratnya kita nggak sungguh-sungguh. Ini kita belok aja iltifat, kita belok belok pada hal lain ini untuk ilustrasi saja. Dulu ada perempuan di zaman Nabi yang mengembalikan mas kawin kepada suaminya. Jadi mengembalikan mas kawin kepada suami lantaran ia ingin pisah, ingin cerai. Itu di dalam Islam itu dibenarkan, tapi alasannya harus jelas. Kayak gitu alasannya misalkan pamajikan teh rumah tangga jeung urang misalkan karasa kumanehna ripuh panggih jeung mantanna baheula ai mantanna ayeuna kaparangan duda keren deh urang jawa geus kolot gaji teu boga atuh si itu teh yang pindah ka dieu teh tuluy mulangkeun mas kawin aya tah mah kudu diakol gitu Selingkuh sampai. ini mah bukan begitu, ini mah kasusnya. Jadi kasusnya begini. Nabi mengatakan, kenapa kamu di pagi buta sudah ada di depan pintu rumahku, kata Nabi. Si perempuan itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak melihat ada satupun cacat pada suami saya, baik dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan akhlak. Tidak. Jadi suami saya adalah orang yang baik akhlaknya, baik ibadahnya. Heuh atuh aya naon maneh? Ai salaki maneh kitu mah. Kenapa kamu? Rasulullah, saya takut menjadi perempuan yang kafir setelah saya masuk Islam. Itu alasan. Saya takut menjadi perempuan yang kufur setelah saya masuk Islam. Nah, si perempuan ini ternyata dia orang pintar sekali. Dia paham dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Kan Nabi pernah menyebutkan bahwa neraka diperlihatkan kepadaku. Dan ternyata paling banyak isi neraka itu perempuan. Seorang perempuan yang cerdas bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa mereka itu kufur kepada Allah sehingga mereka menjadi kebanyakan penghuni neraka? Kata Nabi, bukan. Kenapa? Mereka kufur pada suami, gitu kan kata Nabi. Nah, kemudian diterangkanlah oleh Nabi. Nah, perempuan ini pun itu yang ditakutkan. Makanya dia mengatakan, ini mulai dari bawah. wahai Rasulullah, saya takut menjadi perempuan yang kufur setelah saya Islam. Kata Nabi, memang kuat. Dia bilang, suami saya itu buruk mukanya. Jadi salakin ada goreng patut. Jadi, nah ini, jadi di satu pihak
gitu. Suaminya itu adalah orang baik, ya, baik akhlaknya, baik agamanya, pokoknya tidak ada cacat. Tapi di pihak lain, dia sebagai istri takut dalam memberikan pelayanan kepada suami itu tidak sepenuh hati. Tuh kajelema wae kitu ka salaki. Bari ai salaki mere duit ka pamajikan, pan lamun boga. Ai teu boga duit, mere teu. Nyanteu pan. Ya pan. Pak cenah balanya cicing eueuh. Ku aing jalan kitu. Aya mah dibikeun. Pan urang amak-amak kan. Kawakan dahar. Nah, jadi kita memberi itu kan ketika punya. Kalau nggak punya, aing naon dibikeun. Tapi sekalipun kita suami memberi belanja kan kepada istri, ketika punya urusan pengabdian dan kesetiaan istri kepada suami itu tidak dibatasi lantaran aya duit jeung eueuh duit. Ulah kieu apa? Ada uang, abang saya. Tidak ada uang, abang payah. Enggak begitu kan? Jadi harus sepenuh hati pengabdian. Nah, ini hanya ilustrasi saja atau sebagai bandingan saja. Itu manusia kepada manusia. Sekarang kita bandingkan bagaimana pemberian Allah kepada kita. Pemberian Allah kepada kita, nikmat-nikmat Allah kepada kita itu tidak bisa terhitung. Bahkan bukan hanya yang kita minta, yang kita tidak pernah memimpikan dan kita tidak pernah meminta sekalipun oleh Allah diberikan. Lebih dari itu, ketika Allah memberikan kepada kita, tidak ada satu pun kepentingan Allah dengan memberikan itu. Nggak ada kepentingan. Berbeda kan dengan kita. Kalau kita manusia memberi sesuatu, baik dari orang kaya kepada orang miskin, baik dari tuan kepada pembantunya, ataupun dari si miskin kepada si kaya, ataupun dari si pembantu kepada tuannya, itu ada kepentingan. Tidak akan ada satupun manusia yang memberi sesuatu tidak ada kepentingan, itu tidak ada. Ada kepentingan. Misalkan ketika seorang tuan tiba-tiba dia jadi baik kepada pekerjaannya, itu kenapa? Itu ada kepentingan supaya si pekerja itu dia jangan lari, ya, kanunungan anu sejen. Nah, itu kan tujuan. Sebab kalau karyawannya pada lari dia bisa bangkrut. Sama juga ketika si pekerja itu dia memberi sesuatu kepada tuannya. Itu pun ada kepentingan. Apa kepentingannya? Supaya kerjaan-kerjaan itu jangan diberikan kepada yang lain. Bikin ke manehna. Pan manehna bisa manjangkeun bareng dahar. Nah, itu manusia. Kalau Allah sampai saat ini memberikan nikmat-nikmat, pertanyaannya, apa yang diminta oleh Allah dari kita? Apa yang dibutuhkan oleh Allah dari kita? Tidak ada. Oh, kenapa nitah ibadah? Dalain ke Allah ibadah mah ke urang. Kalau Allah perlu butuh dengan ibadah, kenaon nitah jelema? Mending nitah malaikat sekalian. Malaikat mah ibadah pan. La ya'sunallaha wa ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sedangkan kita ibadah, menu tadi salat wae. Ai ruku sujudna piraku make teu make ruku teu make sujud. Tapi hal-hal lain. Nah, itu. Jadi kalau menurut Imam As-Sun'ani bahwa menzalimi diri itu bisa dua. Satu, lantaran memang sengaja melakukan yang dilarang. Yang kedua, yang memang sering kita perbuat adalah kita mengurangi hal-hal yang sudah
Ya salah satu contohnya tadi. Ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, dan dalam sholat itu ada hal-hal yang seharusnya ditunaikan, kemungkinan kita kurang menunaikannya. Itulah sebabnya kita mengakui bahwa itu merupakan kedoliman. Sehingga Rasulullah dalam hal ini memberikan bimbingan kepada kita untuk mengakui bahwa itu kesalahan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wa fihi, dan pada doa tersebut, at-tawassulu ilallahi ta'ala bi asma'ihi, ada ajaran tawassul. Di dalam doa tadi itu kita diajarkan bertawassul ilallah, kepada Allah, bi asma'ihi, dengan menyebut asma-asmanya, inda tolabil hajati, ketika kita menuntut al-hajat, meminta al-hajat, hajat, kebutuhan, keperluan. Nah, kita itu kan sebagaimana pernah saya sebutkan, manusia itu adalah makhluk Allah yang dari satu segi mereka itu fakir. Fakir dalam arti banyak kebutuhannya. Jadi kita itu fakir. Makanya kalau kita bercita-cita jadi orang kaya itu, tapi kaya dalam pengertian kita ya, mustahil kita bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Lantaran Allah sudah sebutkan kita itu orang fakir. Bukan kita, manusia itu diciptakan dalam kondisi fakir. Ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian itu semua fakir. Fakir dalam pengertian umum. Fakir dalam arti perlu, fakir dalam arti butuh. Tidak akan ada satupun manusia yang tidak memiliki kebutuhan dan keperluan. Bahkan semakin banyak kepemilikan orang tersebut, semakin banyak keperluan dan kebutuhan. Saya sering katakan, saya itu kalau menjelang Lebaran nggak terpikirkan saya mas. Kudu nyervis mobil, kudu ngaganti ban, kudu ganti oli, jeung sagala macam teu kapikiran. Naon sababna? Apan mobilna teu boga. Aja mikir nyervis mobil sagala, ngaganti ban, ganti oli, karena naon? Apan mobilna teu boga. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, yang di rumahnya ada 2, ada 3 mobil. Menjelang Lebaran pan, kudu diadukeun, kudu dikitukeun. Nu ieu bisa dipakai ku budak, nu itu bisa dipakai ku pegawai. Pan jadi lieur. Jadi semakin banyak kepemilikan kita, akan semakin banyak keperluan. Makanya tidak mungkin kita akan menjadi orang kaya dalam arti tidak memiliki kebutuhan. Mau bisa, tidak akan pernah bisa. Nah, jadi di satu segi kita itu banyak butuh, banyak keperluan. Kemudian di pihak lain bahwa kita itu lemah. Qalikal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maksudnya apa? Bahwa semua potensi yang ada pada diri kita itu terbatas. Jadi semua potensi yang ada itu terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, ilmu terbatas, tenaga terbatas. Kan kita bisa bayangkan manusia dalam posisi banyak keperluan, di pihak lain memiliki keterbatasan. Jadi pasti bakal loba naon?
pasti bakal loba kahayang nu teu kacung orang. Pasti bakal. Nah, ini enaknya kita ada dalam Islam. Kita dituntun ketika kita menginginkan, ketika kita membutuhkan sesuatu untuk memenuhi diri kita, maka kita dituntun untuk senantiasa bertawassul kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan menyebut asma-asmanya. Kenapa? Karena Allah lah Al-Ghaniyyu. Allah lah yang maha kaya. Nah, makanya saya kalau naik motor itu suka lihat itu ada orang yang nulis iseng gitu kan di mobil truk, nulis iseng. Tapi ku saya malah dicaritakeun butut mah. Ieu mah nu alus we yang menyentuh hati gitu. Bagaimana engkau gitu kan merasa miskin padahal engkau adalah hamba yang maha kaya. Jadi bagaimana Anda merasa miskin padahal Anda itu hamba Allah yang maha kaya. Gitu. Nah, jadi kita di sini dibimbing untuk bertawassul dengan asma Allah ketika kita menuntut mencari al-hajat, kebutuhan, keperluan kita. Wastirfa'il makruhat, dan ketika kita ingin terhalang dari tertimpa hal-hal yang kita tidak sukai. Wa nahu yati min sifatihi fi kulli maqamin mayunasibuhu kalab dzil ghafur ar-rahim. Dan ini senantiasa disebutkan asma-asma Allah yang munasabah, seperti tadi ada sebutan Al-Ghafur, Ar-Rahim. Itu tentunya diucapkan ketika kita memohon, ketika kita meminta ampunannya. Dan di antara contohnya ketika kita memohon rizki kepada Allah, kita mengungkapkan warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna, ya Allah, berilah rizki untuk kami karena Engkaulah sebaik-baik yang memberi. Dan kalau kita perhatikan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu penuh dengan hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya Imam As-Sun'ani pun menyebutkan wa fil hadithi dalilun ala talabit ta'lim minal alim siyama bid da'watil matlubi biha jawami'ul kalimi. Dalam hadis ini pun ini jadi petunjuk bahwa dianjurkan memohon, meminta pengajaran dari orang yang alim, seperti sikap Abu Bakar yang memohon dan meminta datangnya pengajaran dari al-alim, dari orang yang lebih mengetahui, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau urusan mengungkapkan keperluan dengan menggunakan bahasa Arab, ya Abu Bakar juga bisa. Orang Arab Abu Bakar oke.
Aduh aku sorangan kebutuhan anak ya dua anak ya bahasa Arab Abu Bakar gak bisa. Tapi tidak lantaran Abu Bakar orang Arab tuluy lamun ngadu aku bahasa Arab bisa. Tetap saja Abu Bakar itu memohon arahan dan ajaran dari yang lebih alim terhadap agama yaitu Nabi. Nah, hal seperti ini adalah hal yang dianjurkan. Nah, terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam satu riwayat, Nabi itu oleh Allah dianugerahi dengan jawami'ul kalim. Itu jawami'al kalim kata Nabi. Aku oleh Allah diberi jawami'al kalim. Apa jawami'al kalim itu? Jawami'al kalim itu kata-kata yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Nah, saya kan pernah berikan contoh. Urang lamun ngadua, hayang anu, dikahulung hayang nodenya. Bingung sorangan pantungtungna. Gitu. Persis dulu kan pernah ada salah seorang istri Nabi. Namanya Saudah. Sehabis Nabi sholat subuh, Nabi keluar dari rumah. Saudah itu masih duduk di tempat sholatnya, berdoa, wirid, zikir. Kemudian Nabi pergi. Setelah siang Nabi pulang. Ternyata istrinya masih duduk berdoa dan wirid. Itu. Kata Nabi, Saudah, wirid-wirid yang kamu baca dari tadi sampai saat ini itu tidak akan bisa menyamai 4 kata yang aku ajarkan sekarang kepadamu. Itu. Jadi orang muji ke Allah misalkan, dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya pakai tasbih, pakai ayeuna apa aya ada alat yang kenapa? Yang digital. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kajian teh urang tadi salat subuh teh isuk deui. Tuh, ka itu moal. Ka itu. Teu ka itu urang pan ku ya ditungna. Subhanallah. Apa bari pencet. Tinggal yuk, uluh geus 1,5 juta. Kaitung teu? Kaitung. Eta geuning aya 1,5 juta. Lamun teh. Tapi kata Nabi, kamu bisa berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah dengan 4 kata yang engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya lantaran sangat banyaknya. Kumaha kata-katana? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sakitu sok itu, kaitu moal itu. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah dan dengan memuji kepadamu. Sakumaha pujian maneh teh? Adada khalqi, sejumlah ciptaan Allah. Cing sok ciptaan Allah sakumaha? Sok pangitungkeun. Pangitungkeun ka itu moal. Moal hiji eta. Adada khalqi. Kedua, aya geus aki-aki teh. Ya aki-aki mantang lamun ngariwayatkeun hadis ya pasti dhaif ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi. Seberapa banyak pujianmu kepada Allah itu? Wa ridha nafsi, seluas keridhoanmu. Cing sok karidhoan Allah ka ukur moal. Moal ka ukur. Allah mah ridho lain wae ka jelema nu ibadah ka mantena. Jadi ridho Allah tidak akan terukur.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa midaa wa zinata arsyih dan seberat arasmu. Gitu. Lamun urang aya barang kurang bisa ka kilo, bisa katimbang. Cing ari aras beratna sabaraha kilo. Nah, akan pernah berkatimbang. Sebab disebutkan kalau kita mau membandingkan antara langit dan bumi dengan kursi, kan ada kursius sama watual. Dalam hadis disebutkan kalau kita mau membandingkan langit jagat raya ini ditambah 7 lapis langit dengan kursi. Nah itu perumpamaannya persis seperti kita melemparkan uang koin di masjid ini. Kursi luasnya masjid ini dan uang koin itulah langit, bumi, jeung segala rupa. Kemudian kalau kita mau membandingkan kursi dibanding dengan aras, itu bandingannya seperti tadi. Seperti kita melemparkan uang koin di tengah-tengah masjid. Artinya aras jauh lebih besar. Orang ayeuna pangilokeun bintang hiji bintang pangilokeun. Sabaraha kilo kan teh nyaho. Ieu mah sakabehna. Makanya ketika kita memuji, seberapa banyak pujianmu itu seberat arasmu. Nah itu kan maka itu. Nah kemudian yang keempat apa? Wa midada kalimati, sebanyak kalimah Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Bahkan di dalam Quran Allah menyebutkan seandainya engkau jadikan pohon-pohon itu sebagai kalamnya dan laut sebagai penanya dan laut ditambah 7 lautan lagi 7 samudra lagi sebagai tintanya, manafidat kalimatullah, kalimah Allah tidak akan pernah habis. Ta eta pangna urang upami ngaduan teh memang langkung utama menggunakan doa-doa yang maksur. Lantaran yang tadi Nabi itu waktu itu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'al kalim. Jadi kalimah-kalimah singkat tapi memiliki makna yang sangat luas sekali. Cekapnya. Oh nah cekapnya. Cekapnya dah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.